laksanakan karena memang kan ada laporan dan aduan pada kami Pak. Nah kami perlu juga mengkonfirmasi kepada pihak sekolah yang ada di sini apakah yang disampaikan oleh masyarakat atau warga itu kok cocok dengan apa yang ada di kita. Makanya kita layangkan surat audiensi. Sebenarnya kami meminta waktu. Cuman kemarin Bapak alhamdulillah terlalu aktif dan kooperatif pada kami. Langsung hari itu juga kan? Ya sudah alhamdulillah. Nah, bahkan beliau menyampaikan data-data juga. Setelah kami cek ke lapangan, nah di sini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan kembali Pak. Ya, punten Pak, pakai flag ya. Bahwa kalau merujuk kepada, saya bukan mengajari ikan berenang nih Pak. Enggak, punten Pak pakai flag ya. Merujuk kepada 463. Saya bisa itu 463 keputusan Gubernur tahun 2025 itu kan tentang PAPS itu ada 4 saran. Mungkin kita udah sama-sama tahu. Nah makanya ketika kita cross check ke lapangan apa yang disampaikan masyarakat, kemudian kita juga datang ke sini, kita cek ulang lagi. Ada hal yang menjadi pertanyaan dan renungan dalam pikiran kami nih khususnya saja. Apakah mereka ini layak mendapat program PAPS dengan klasifikasi pekerjaan orang tua? Ada yang bidang, orang tuanya bapaknya rumah sakit, ada yang IPDN, rumahnya tingkat bukan. Pertanyaan itu semakin menggelitik. Apakah mungkin ini ada kesalahan dari kita atau bagaimana? Karena kemarin dari awal kita ngobrol di sini data dari pusat, oke deh. Tapi kan di sini ada tim verifikasi. Nah, tim verifikasi itu melakukan validasi, baik itu terkait administrasi, kemudian faktual. Nah, apakah ini sudah berjalan dengan benar nih Pak konsepnya merujuk kepada 463? Nah itu yang kami kemarin sepertinya ada yang miss nih sepertinya, atau mungkin ada kepentingan mengakomodir banyak pihak supaya apa mereka bisa sekolah. Tapi kan banyak juga, ini saya punya juga data, ada beberapa tetangga sini yang tidak bisa masuk sekolah. Ya tadi lolos TPA tahap 1 tidak lolos, tahap 2 tidak lolos, pas ada program PAPS juga tidak lolos. Padahal dari sisi ekonomi masih ya jauh dari yang lolos ini. Itu saja Pak pertanyaan Pak Kevin. Bentar. Jawaban itu Boleh Pak. ya pertama tentunya saya ucapkan terima kasih. Ya. Dari Simpe Nasional. Bulan Juli ya? Iya. Bulan Mei itu kan kita mengajukan kuota SPMB itu sesuai dengan arahan aturan teknis ya, 12 ronde kali 30 itu kuota kami dari dulu kan udah patokannya segitu ya, 12 kali 30. Sudah disampaikan juga melalui sosialisasi kami undang dari pihak SMP, dan perwakilan masyarakat di sini, kacamata juga sendiri pada kami yang kemarin ya pada dan hadir waktu itu terakhir hadir di sini mengikuti sosialisasi SPM. Dan dari Pak Kapolseknya Pak Sarip peminta hadir, kemudian dari desanya ada Pak Iwai, Pak Irwan. Alhamdulillah kami sampaikan sosialisasi yang awal gitu kan ya. Kami kan belum gitu, cuman menyampaikan sampai di KTM Ekstrim. Nah, itu KTM Ekstrim kan sudah ada dari tahun kemarin. Dari tahun ke tahun. Itu kan dikirim juga dari distrik langsung ya, distrik provinsi. Kami tidak tahu apa-apa, mungkin mereka ngambil dari dinsos itu yang ekstrim itu. Nah kemarin itu berapa jumlahnya yang dikirim ke kita? 14 ya, 14 yang daftar ulang 12, dua yang mengundurkan diri dan mengundurkan dirinya juga dari kami. Nah itu kemudian di perjalanan, nah ada lagi yang namanya kami itu mendapat SK sebagai sekolah penyangga. Sekolah penyangga katanya untuk kecamatan yang tidak ada SMA. Tapi kebetulan
penyangga untuk kecamatan Sukasari. Situ kan nggak ada SMA-nya. Nah, dikirimlah langsung tuh dari pusat juga melalui aplikasi 27 siswa. Nah, ketika daftar ulang itu yang daftar ulang 25 ya. Dua Harusnya 71 nih Pak ini. harusnya 72 tapi dikirim 27 kan gitu ya. Kuota untuk sekolah penyangga itu dari kecamatan Sukasari itu 72 harusnya. Tapi yang dikirim melalui aplikasi hanya 27. Ketika daftar ulang hanya 25, yang dua mengundurkan diri juga karena jauh adanya Sukasari tahu masuk ke jadikan atau masuk ke hari tahu lah yang kami terima yang daftar ulang saja. Udah selesai tahap 1, kemudian tahap 2. Tahap 2 itu kan tinggal jalur prestasi akademik dan non akademik. Nah, di perjalanan itu tahap 2 di akhir suka di akhir aja itu gitu kan nggak sempat mensosialisasi. Kami itu ya Waktunya mepet. ada yang namanya jalur tambahan, kuota tambahan yaitu PAPS itu kan. PAPS itu kan Saya ingat itu Pak, yang ditanamannya malam itu. kategori katanya yang PAPS itu ya. Yang satu kan anak yang dari orang tua miskin, kemudian yang kena bencana alam, kemudian yang dari panti asuhan, yang terakhir lingkungan dinas sosial budaya. Ternyata itu yang dimasukkan di aplikasi untuk jalur kuota tambahan di PAPS ternyata diambil dari yang tahap 1 jalur domisili dan afirmasi yang tidak diterima. Setelah dilihat gitu kan ada ya data-data dari sana dari aplikasi itu 390 data yang masuk di jalur PAPS. Nah, dari 390 itu kan anjuran dari Pak KDM ya, itu kan ini kan aturan dari Pak Gubernur langsung kan ini aja. Katanya harus diutamakan yang pertama itu yang anak yang dari orang tua miskin yang tidak tercover di jalur tahap 1. Memang ada nggak semua yang daftar di tahap 1 keterima karena ada presentasinya kan. Kalau tidak salah 30% yang itu juga masuk di data yang 390. Nah, kami pilah-pilah dengan panitia itu. Yang pertama yang sisa yang KETM itu ya untuk seterusnya yang domisili. Nah, juga kalau bencana alam di sini kan nggak ada ya. Termasuk panti asuhan juga nggak ada di sini mah. Yang ada itu anak miskin, kemudian yang Hutan ekonomi lah. Kita lingkungan. ya domisili, bina lingkungan sosial. Nah, tiga kategori itu yang ada di kita. Ya. Nah, yang bina lingkungan sosial itu dimaksudkan yaitu di domisili gitu ya, yang ada di wilayah sini Kecamatan Jatimah. Nah, dari 390 itu ternyata yang terpilih itu 120 berapa Pak? 123 ya. Yang dari 123 itu yang daftar ulang ke kami 119. Jadi dari 4 orang yang mengundurkan diri. Yang kemarin Pak. Ya, nah gitu. Itu sebetulnya sudah hasil verifikasi panitia.
yang namanya panitia kan dia tahu sendiri manusia biasa Iya. gitu ya. Datangi ke desa-desa gitu kan. Benar ini akan apa yang termasuk lingkungan bina sosial ini Iya. betul-betul Domisili di sana. orang di sini. Iya. Walaupun nggak tahu sih karena kami itu kan tahunya dari surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh kepala desa gitu ya. Udah yang bukti untuk kami yaitu apakah itu surat keterangan domisilinya asli ataupun palsu ya saya nggak tahu. Yang jelas ada tanda tangan kepala desa. Nah, yang ini ada bukti fisik kan kami mah di sini. Nah, itu barangkali Pak. Jadi sebetulnya kami sudah sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh distrik provinsi, KCD, juga aturan dari gubernur kita Pak ADM. Terima kasih Pak. Ya selebihnya ya walau alam bimurodi Pak ya. Terima kasih Pak. Pak Ketua.